Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat bertemu kembali dengan pembelajaran PPKN. Pada pagi hari ini kita akan mengajak kalian untuk belajar tentang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang akan kita bahas pada kali ini adalah melaksanakan prinsip-prinsip kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk materi kali ini, itu kita akan membahas ke submateri yang pertama, yaitu perkembangan demokrasi di negara Republik Indonesia. Demokrasi di Indonesia terbagi dalam beberapa fase. Yang pertama, demokrasi parlementer yang berlangsung pada tahun 1945 sampai tahun 1959. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menetapkan sistem pemerintahan presidensial dengan kekuasaan yang besar di tangan presiden, meskipun kekuasaan tertinggi berada di tangan MPR. Selama MPR dan DPR belum dibentuk, wewenang kedua lembaga tersebut akan dijalankan oleh Presiden dengan nasihat dari Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Pada perkembangan selanjutnya, KNIP melalui badan pekerjanya mengajukan petisi kepada pemerintah, yaitu agar para menteri kabinet bertanggung jawab kepada KNIP, bukan kepada presiden. Pada tanggal 14 November 1945, Presiden Soekarno melantik kabinet parlementer yang pertama dengan Sultan Syahrir sebagai Perdana Menteri. Dengan dikeluarkannya maklumat presiden tersebut, demokrasi di Indonesia berubah dari demokrasi Indonesia dengan sistem pemerintahan presidensial menjadi demokrasi parlementer. Kita ke yang kedua, demokrasi terpimpin. Berlangsung pada tahun 1959 sampai 1966. Pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 membawa sejumlah konsekuensi pada aspek ketatanegaraan. Namun pada prakteknya, dari tahun ke tahun, kecenderungan yang terjadi justru tidak mengarah kepada penegakan Undang-Undang Dasar secara benar, melainkan kecenderungan penumpukan kekuasaan di tangan Presiden. Dengan sistem demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno menjadikan berbagai lembaga negara di bawah presiden. Hal yang paling mencolok adalah dikeluarkannya produk hukum yang mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Kita menuju yang ketiga, demokrasi Pancasila 1966 sampai 1998. Setelah terjadinya pemberontakan G30 SPKI dan jatuhnya kekuasaan Soekarno berakhir, maka diganti dengan pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Hal pertama yang digaungkan adalah melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Tetapi pada kenyataannya, sebagai akibat dari kekuasaan dan masa jabatan presiden yang tidak dibatasi periodenya, terjadilah penyalahgunaan kekuasaan yang ditandai dengan tumbuh suburnya budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Kebebasan bicara dibatasi, praktek demokrasi menjadi semu, lembaga negara berfungsi sebagai alat kekuasaan pemerintah. Demokrasi Pancasila masa reformasi 1998 sampai sekarang.
Dengan tumbuh suburnya KKN, maka pada tahun 1998 para mahasiswa mengadakan reformasi yang akhirnya menyebabkan runtuhnya kekuasaan Soeharto. Pada masa reformasi, demokrasi yang dikembangkan tetap demokrasi Pancasila, tetapi dengan perbaikan pelaksanaan dan peraturan-peraturan yang berlaku. Bergulirnya reformasi yang diiringi dengan perubahan dalam segala bidang kehidupan menandakan tahap awal bagi transisi demokrasi di Indonesia. Sukses atau gagalnya suatu transisi demokrasi sangat tergantung kepada beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, komposisi elit politik. Dalam demokrasi modern, dengan bentuknya demokrasi perwakilan rakyat, mendelegasikan kedaulatan dan kekuasaannya kepada para elit politik. Desain institusi politik. Para elit politik mendesain institusi pemerintahan dan memiliki pengaruh besar dalam menentukan apakah demokrasi baru menjadi stabil, efektif, dan terkonsolidasi. Kultur politik atau perubahan sikap terhadap politik di kalangan elit dan non-elit. Yang keempat, peran civil society atau masyarakat madani untuk menciptakan kultur toleransi yang mengajarkan keterampilan dan nilai-nilai demokrasi, sikap kompromi, serta menghargai pandangan yang berbeda. Saya kira itu dulu materi yang bisa Bapak berikan pada kali ini. Pahami, dan bila ada pertanyaan silahkan bertanya melalui WhatsApp pribadi atau melalui Google Meet. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.